Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Opik Pauji. Oke, hari ini kita membahas lagi alur cerita film yang sangat menarik tentunya. Terus jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe channel ini ya. Terima kasih. Gadis malang Kim Myung Hee pergi untuk melihat matanya alih-alih sahabatnya yang kaya. Dia memikirkan cara untuk membuat lawan merasa sulit untuk mundur. Tidak menyangka dia membuat orang kaya Hitae melihat ke arahnya. Saat memesan, Myung Hee memukuli. Hitae memesan kopi dan dia memesan bir. Hitae yang terkejut ini duduk di seberangnya. Saya tidak bisa hidup tanpa alkohol. Jika jumlah alkohol tidak cukup, tangan saya akan gemetar. Myung Hee tanpa ragu mengambil bir dan meminumnya. Setelah itu, terlihat sangat lezat. Berpikir itu akan menakuti musuh. Tidak berharap Hitae menyarankan bahwa dia ingin mencobanya juga. Apa? Itu terlihat enak. Dia mengambil botol bir dan minum minuman besar. Myung Hee bingung dengan tindakannya ini. Dia ingat trik kedua. Masuk ke tahap feminin. Dia bilang dia tidak tahu apa itu ibu rumah tangga. Ingin lebih fokus pada karir dia. Myung Hee berkata bahwa dia menyukai orang yang berambisi. Myung Hee bilang dia tidak berencana punya anak. Dia mengatakan bahwa memiliki anak adalah hak seorang wanita. Saya juga tidak tahu bagaimana merawat orang tua suami. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Saya sudah hidup sendiri. Mereka berdua sangat keren kan? Hitae membuatnya terdiam lagi. Sekarang Hitae berkata mari kita makan bersama. Rupanya Myung Hee tidak berpikir ke tahap ini. Makan nasi? Betul. Makan bersama. Tapi Myung Hee masih punya satu trik. Dia membawa Hitae ke restoran yang sangat berantakan. Tempatnya kecil, peralatan makannya kotor. Bahkan ada kecoa lari kemana-mana. Ini membuat Hitae menjadi panik. Ya ampun, kaget. Myung Hee tidak bisa menahan tawa diam-diam. Hasilnya ditentang olehnya. Dia sudah tahu niatnya. Kamu pikir saya akan membenci tempat ini, itu sebabnya kamu membawa saya ke sini. Apa? Lalu dia berkata dia telah melihat tempat yang lebih buruk daripada di sini. Dia bukan tipe tuan muda yang berpakaian dengan gembira. Sangat sulit ketika masih kecil. Myung Hee tidak menyangka bahkan gerakan ini tidak akan berhasil padanya. Jadi dia menggunakan langkah darurat terakhir. Dia memutuskan untuk mengajaknya berbelanja. Ketika dia pergi ke toko pakaian, dia tidak membawa uang. Jadi suruh dia bayar. Tapi tiba-tiba Hitae dengan senang hati setuju. Kemudian dia meminta staf untuk mengeluarkan barang terbaik di toko. Apakah ini yang paling mahal di sini? Yaitu Nona Suryeon. Ketika dia pikir rencananya berhasil, Hitae menyuruhnya untuk membelinya. Jika kamu suka, jangan khawatir tentang uang. Dia dengan malu-malu mengambil harga untuk dilihat. Harganya membuat dia terkesiap. Satu tas sama dengan 3 bulan gaji dia. Pada akhirnya, dia masih mengembalikan tasnya dan membeli sesuatu yang lain. Ketika Hitae memasukkannya ke dalam mobil, masih tidak menunggunya selesai, dia menutup pintu mobil. Myung Hee masih sedikit marah. Tapi tidak menyangka Hitae duduk di kursi sebelahnya. Kenapa kamu duduk di mobil? Ingin antar kamu pulang. Myung Hee hanya menggertakkan giginya dan pergi ke rumah sahabatnya Suryeon. Setelah tiba, Hitae memberitahunya hari ini adalah hari yang sangat berarti untuknya. Juga memberinya hadiah. Dia berpikir bahwa hari berikutnya kita bertemu, masih akan menggunakannya. Myung Hee tidak berharap pihak lain ingin melihat dia lagi. Dia akan menolak ketika tiba-tiba saudara laki-laki sahabatnya pulang. Myung Hee takut melihat Hitae pulang. Jadi, apakah kita masih saling bertemu? Ya, silahkan hubungi saya. Bagaimana saya menghubungi kamu? Paman, ayo pergi. Setelah Myung Hee pergi ke rumah sahabatnya Suryeon, segera mengumumkan kekalahan pertempuran hari ini. Suryeon tidak menyangka bahwa setelah menggunakan 3 trik, itu masih gagal. Ada juga hadiah untuk dibawa pulang. Dibuka, di dalam adalah sepatu boneka. Ternyata cocok dengan kaki Myung Hee. Myung Hee berpikir Hitae adalah cabul. Seperti itulah suka bentuk kaki wanita.
Sebenarnya Hitae melihatnya memakai sepatu hak yang tidak pas dengan kakinya. Hitae pulang mengingat adegan itu sebelum kencan. Dia bertemu Hitae menyelamatkan seorang anak laki-laki di jalan. Sebenarnya pada saat itu dia terguncang. Jadi dia sangat senang. Ketika objek kencan adalah gadis yang pernah dia sentuh. Myung-hee pulang untuk melihat hadiah yang diberikan Hitae padanya. Ada juga tindakan yang sangat gagah dalam pertemuan itu. Hati Myung-hee sedikit berdebar juga. Hari berikutnya mereka secara acak bertemu lagi. Untungnya Hitae bisa menariknya kembali. Kalau tidak, dia akan tertabrak mobil. Tapi Hitae hanya berpikir untuk terus berkencan dengannya. Myung-hee naik bus lagi dan kabur. Sangat cepat dia mulai menyerang lagi. Apakah kamu free besok? Pengemudi ingin mengusirnya keluar dari mobil. Tapi dia masih dengan keras kepala terus bertanya padanya. Nona Myung-hee menutupi wajahnya dengan tangannya dan melihat keluar jendela. Myung-hee bahkan tidak bisa lari. Pada saat ini, pengemudi juga berbicara untuk membantunya. Dia bertanya apakah bisa berkencan besok. Myung-hee dengan enggan setuju untuk berkencan dengannya. Hitae terus menanyakan waktu dan tempat. Melihat bahwa dia tidak pernah menjawab, pengemudi terus berbicara. Benar-benar. Jam 4 di kedai teh. Myung-hee tidak menyangka. Awalnya hanya ingin berpura-pura melihat mata, tetapi pihak lain sekarang mengomel tanpa henti. Maju. Myung-hee pergi untuk berkencan sama orang lain. Tetapi tidak berharap untuk mengetahui bahwa saya dilihat oleh pihak lain. Ini pertama kalinya dia makan steak. Melihat peralatan makan yang rumit di atas meja, dia tidak tahu cara menggunakannya. Yang Hitae amati dengan cepat, jadi dia memanggil pelayan itu. Yang mana yang harus saya gunakan untuk makan? Terlalu banyak peralatan makan. Dia tidak berani mengambil garpunya sampai pelayan selesai memperkenalkan dirinya. Tindakannya ini tidak hanya menghilangkan rasa malunya, tetapi juga melindungi harga dirinya. Tapi Myung-hee meragukan latar belakangnya yang kaya. Dia seharusnya sudah terbiasa dengan hal-hal ini sejak lama. Tapi Hitae menjelaskan bahwa itu mahal dan populer di sini, jadi dia baru di sini. Ingin meninggalkan kesan yang baik pada orang lain. Tindakan ini benar-benar menyentuh lawan. Namun saat ini rekan kerja Myung-hee juga datang ke sini untuk makan. Myung-hee dengan cepat menutupi wajahnya dengan menu. Tapi dua rekan di belakang membicarakan dia. Perawat di ruang gawat darurat itu membuatku mengeluarkan air liur. Itu benar-benar rubah iblis. Karena dia ingin menikah dengan keluarga kaya, dia menjulurkan ekornya. Myung-hee terus memasukkan makanan ke mulutnya untuk mengurangi rasa sakitnya. Dan Hitae juga sepertinya menyadari sesuatu. Pertama, dia menepuk dan mendorongnya. Tidak perlu memaksakan diri untuk makan. Akan tersedak. Kemudian dia mengambil segelas air dan pergi ke meja lainnya. Langsung pada pria yang berbicara buruk sebelumnya. Kau sudah gila? Iya ampun. Maafnya saya tidak sengaja. Ketika orang lain menyadari sesuatu, Hitae menghalangi pandangannya dan melemparkan uang padanya. Ketika Myung-hee buru-buru lari dari sini. Tidak hati-hati, jatuh ke tanah. Nona Suryeon. Hitae segera datang untuk merawatnya. Ketika Hitae ingin menggendongnya tapi dia marah jadi dia menolak. Bagaimana kamu bisa jalan? Kamu seharusnya tidak memakainya. Aku bilang aku bisa pergi. Dua orang saling berkelahi. Hitae masih tidak menunggu reaksinya dan mengangkatnya. Ini membuat Myung-hee sangat malu. Kau sedang melakukan apa sih? Lalu dia membawanya ke danau dan membantunya membalut. Kelopak yang jatuh juga membuat suasana alam menjadi sangat romantis. Myung-hee menatap pria di depannya dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Hatinya sedikit berdebar. Gadis ini bertanya-tanya apakah dia ingin bertemu dengannya karena pernikahan keluarga. Tapi Hitae mengatakan yang sebenarnya tentang kecelakaan itu sebelum waktu berkencan. Tindakan Myung-hee dalam menyelamatkan orang telah membuatnya terpesona. Saat itu dia tidak pikir kencan atau apa lagi. Sekarang harus berbicara dengan gadis ini. Akibatnya, dia muncul di depannya seperti malaikat. Nama saya Lee Suryeon. Jadi apa identitas orang kencan? Maka takdirnya hanya bisa menjadi Myung-hee.
Mereka berdua membuka hati satu sama lain, jadi mereka berbicara dengan gembira. Hitai ingin bertemu dengannya lain kali dan akan bernyanyi untuknya. Sebelum bunga itu layu kita akan bertemu lagi. Myung Hee setuju dengannya. Baik. Keesokan harinya ketika Myung Hee pergi ke rumah Suryeon untuk mengembalikan pakaian. Tiba-tiba bertemu Hitai datang ke rumah Suryeon untuk memberikan hadiah. Kebohongan dua orang hancur dari sini. Episode hari ini sudah hadir. Silahkan klik ikuti untuk menunggu episode selanjutnya.